Oke, balik lagi bareng gue. Hari ini gue bawa kabar yang sebenarnya udah banyak kalian tanyain di kolom komentar. Gue udah pegang Poco X7 Pro ini selama beberapa bulan, dan jujur, awalnya HP ini udah kencang. Tapi, ada suatu hal yang bikin HP ini makin gak masuk akal buat harga 5 jutaan. Sekarang, dia udah dapat update resmi ke HyperOS 3. Update ini bener-bener ngerubah experience gue selama pakai HP ini. Dari yang tadinya cuma HP gaming kencang, sekarang rasanya jadi jauh lebih mateng, lebih stabil, dan fiturnya makin lengkap. Yuk, kita bedah bareng-bareng, apakah update software ini beneran bikin dia jadi HP paling worth it di awal 2026? Kita langsung masuk ke jeroannya. Di atas kertas, dia pakai Dimensity 8400 Ultra. Tapi yang mau gue highlight adalah gimana HyperOS 3 mengoptimasi chipset ini. Dulu pas awal beli, performanya emang galak, tapi kadang masih ada microstutter di animasinya. Nah, setelah update ke HyperOS 3, gila sih, animasinya jadi jauh lebih smooth, buka tutup aplikasi kerasa makin instan, dan manajemen RAM-nya jempolan. Gue tes main game berat, thermal manajemennya jadi lebih pintar. Suhu HP lebih terjaga, jadi FPS nggak gampang drop pas lagi war. Skor Antutu tetap nangkring di 1,7 juta poin, tapi sekarang jauh lebih stabil buat harian. Layar Poco X7 Pro ini juga kerasa dapat nyawa baru lewat update softwarenya. Panel 1.5K AMOLED-nya sekarang dapat fitur optimasi warna baru di HyperOS 3 yang bikin kontrasnya makin enak dipandang. Apalagi dengan peak brightness 3200 nits dipakai di bawah matahari Surabaya, yang lagi terik-teriknya pun, layar ini tetap juara. Bezelnya yang tipis bikin pengalaman nonton atau scrolling medsos jadi makin puas. Dan satu lagi, fitur always on display-nya sekarang lebih banyak kustomisasi baru berkat update software tadi. Satu hal yang tetap bikin gue jatuh cinta sama HP ini adalah sertifikasi IP68. Akhirnya, Poco seri X gak cuma jago di dalam ruangan, tapi siap diajak tempur di luar ruangan meski kehujanan. Lalu soal baterai, ini yang menarik. Baterai 6000 mAh-nya kerasa lebih awet semenjak dapat update HyperOS 3. Gue ngerasa standby time-nya makin oke, mungkin karena optimasi daya di software barunya yang lebih cerdas. Dan kalaupun habis, tenang. 90W hypercharge-nya siap ngisi daya dari 0 sampai penuh cuma dalam waktu sekitar 40 menitan aja. Untuk sektor kamera, sensor 50MP Sony dengan OIS-nya juga kerasa dapat peningkatan di sisi pemrosesan gambar lewat HyperOS 3. Hasil foto malamnya sekarang lebih minim noise dan warna kulit atau skin tone jadi lebih natural. Tapi ya, catatannya tetap sama. Kamera depan masih mentok di 1080p 30 fps. Kesimpulannya, Poco X7 Pro awalnya emang udah bagus. Tapi setelah dapat update HyperOS 3, HP ini naik kelas. Dengan budget 5 jutaan, lu dapat performa monster, tahan air IP68, baterai badak, dan software paling kekinian. Jujur, buat gue ini masih jadi pilihan paling worth it yang bisa lu beli sekarang. Gimana menurut kalian? Apakah update HyperOS 3 ini bikin kalian makin tertarik buat angkut Poco X7 Pro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Gue pamit, ciao!